Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Diskatri Andini, Rahmawati Nur, dan saya sendiri Raka Panji. Di sini saya sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Kali ini kami akan membahas tentang materi hukum syirkah, yang dimana merupakan materi dari mata kuliah Fikih Muamalah 2 dengan dosen pengampu Bu Putri Nuraini SE, SIME. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas tentang beberapa subtopik dari pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat sah syirkah, macam-macam syirkah, syarat khusus ciri khas dari jenis syirkah, syirkah dalam konteks lembaga keuangan syariah. Baiklah, mari kita membahas materi tadi satu persatu. Berikut pembahasannya. Pengertian dan dasar hukum. Menurut bahasa, musyarakah adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Sedangkan menurut istilah, para ulama fikih berbeda pendapat dalam mengartikan istilah musyarakah. Menurut salah satu ulama, musyarakah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Ini adalah definisi yang paling tepat bila dibandingkan dengan definisi-definisi yang lain, karena definisi ini menjelaskan hakikat musyarakah, yaitu sebuah transaksi. Dasar hukumnya ialah Quran Surah An-Nisa ayat 12 dan Quran Surah As-Sad ayat 24. Rukun dan syarat sah syirkah. Ada beberapa rukun pembiayaan musyarakah yang telah ditetapkan oleh para ulama untuk menentukan keabsahan akad. Rukun yang bermasalah adalah sikat, ijab dan kabul, pihak-pihak yang terlibat dalam objek transaksi, modal dan pekerjaan. Ulama juga menetapkan beberapa syarat rukun yang berkaitan dengan pembiayaan musyarakah. Yang pertama, dua orang atau lebih mengucapkan sikat atau ijab dan kabul untuk memenuhi kerelaan dan kejelasan tujuan dari dua orang atau lebih saat menandatangani akad. Kedua, syarat bagi mereka yang menandatangani akad musyarakah adalah harus diberi atau diberi hak perwakilan secara bijaksana. Ketiga, dana yang diberikan harus dalam bentuk uang tunai atau aset komersial seperti persediaan, properti, dan peralatan. Adapun syarat dari syirkah, yang pertama, masing-masing mitra mewakili mitra lainnya dalam memperoleh kekuatan mitra untuk memenuhi perannya. Kedua, laba dapat diukur. Ini berarti bahwa setiap mitra memperoleh bagian yang jelas dari keuntungan perusahaan. Ketiga, penetapan pembagian keuntungan. Keuntungan tidak dapat dinyatakan dalam jumlah tertentu. Macam-macam syirkah. Syirkah secara garis besar terbagi menjadi dua jenis, yaitu syirkah amlak atau disebut dengan hak milik dan syirkah uqud atau transaksi. Dalam hukum positif, syirkah amlak dianggap sebagai syirkah paksa, sedangkan syirkah uqud dianggap sebagai syirkah sukarela. Syirkah hak milik ini dibagi menjadi dua, yaitu syirkah ikhtiar dan syirkah jabar. Syirkah ikhtiar adalah syirkah yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Sedangkan syirkah jabar, syirkah yang terjadi tanpa keinginan pihak yang bersangkutan. Syirkah uqud musyarakah akad adalah musyarakah yang terjadi karena adanya kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal musyarakah. Musyarakah akad terbagi menjadi 5 bagian. Pertama, syirkah al-inan, kedua, syirkah al-mufawadah, ketiga, syirkah al-wujuh, keempat, syirkah al-abdan, kelima, syirkah al-mudarobah. Syarat khusus atau ciri khas dari jenis-jenis syirkah. Ulama Hanafiyah menetapkan syarat-syarat untuk syirkah uqud. Sebagian dari syarat-syarat tersebut ada yang berlaku umum untuk semua jenis syirkah uqud dan sebagian lagi berlaku khusus untuk masing-masing jenis syirkah. Adapun syarat-syarat syirkah sebagai berikut. Pertama, sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya.
Dalam hal ini terdapat 3 syarat. Pertama, berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga, dan yang lainnya. 3. Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama secara keseluruhan. Adapun syarat yang kedua, sesuatu yang bertalian dengan syirka amwal. Dalam hal ini terdapat 2 perkara yang harus dipenuhi, yaitu pertama, modal atau harta pokok, yang dimana ada ketika akad syirka dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda. Kedua, modal yang dijadikan objek akad syirka adalah barang berharga secara mutlak, yaitu uang. Syarat yang ketiga, sesuatu yang bertalian dengan syirka mufawadoh, bahwa dalam mufawadoh disyaratkan pertama, modal dalam syirka mufawadoh harus sama. Kedua, pihak yang melakukan syirka ahli untuk kafalah. Ketiga, objek akad syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atas perdagangan. Keempat, pembagian keuntungan harus sama, dan sebagainya. Syirka dalam konteks lembaga keuangan. Aplikasi akad musyarakah dalam bentuk keuangan syariah, yaitu dalam bentuk pembayaran musyarakah. Transaksi tersebut dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan ini adalah bentuk usaha yang melibatkan dua belah pihak atau lebih, mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama bisa berupa dana, barang perdagangan, kewirausahaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, kepercayaan, dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dalam musyarakah, bank dan nasabah bertindak selaku syarik atau partner yang masing-masing memberikan dana untuk usaha. Pembagian uang, hasil, atau kerugian sesuai dengan kaidah usul Aribu binat tafakka wal kasyaratu bikobri malihi, atau keuntungan dibagi menurut kesepakatan, sebagai apabila terjadi kerugian dibagi menurut porsi modal masing-masing. Implementasi masyarakat dalam lembaga keuangan syariah dapat dijumpai pada berbagai macam pembiayaan berikut. 1. Pembiayaan proyek. 2. Modal faktura. 3. Musyarakah mutanakisah. 4. Sukuk musyarakah. Kesimpulan, untuk bisnis tersebut di mana masing-masing pihak menyediakan dana atau persaingan pengetahuan untuk keuntungan dan risiko yang disepakati. Keahlian dalam menjalankan bisnis produktif yang sah. Keahlian dalam pengelola usaha patungan atau bisnis legal antara dua atau lebih pemilih ekuitas. Implementasi masyarakat dalam lembaga keuangan syariah dapat dijumpai pada pembayaran proyek, modal faktura, pembayaran musyarakah mutanakisah, serta obligasi syariah atau sukuk.